Akan menjelaskan mengenai sejarah media cetak dan teks di Indonesia. Media cetak merupakan salah satu jenis media yang paling tua jika dibandingkan dengan jenis media massa lainnya seperti media elektronik. Media cetak di Indonesia lahir dan dikenal dengan perjalanan yang cukup panjang setelah melalui 5 periode, yaitu masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang sebelum kemerdekaan, dan di masa awal pertama bangsa ini merdeka. Lalu kemudian masuklah ke masa Orde Lama dan Orde Baru. Perkembangan media cetak diawali dengan surat kabar pertama yang terbit di Batavia pada tahun 1744 yang berjudul Bataviase Nouveaux. Kemudian pada tahun 1828 terbitlah Javaasche Courant di Batavia juga. Tahun 1858 media cetak berbahasa Melayu sudah mulai diterbitkan. Waktu itu, koran-koran yang terbit adalah Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bode, Medan Trijaji, Surat Kabar Betawi, Hindia Nederland, Bintang Johar, dan Slompret Melaju. Dalam perjalanannya, media cetak mengalami perkembangan yang begitu pesat dengan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi sampai akhirnya dihadapkan kepada sebuah era baru digital informasi, yaitu era konvergensi media. Oke, saya akan melanjutkan tentang materi selanjutnya tentang karakteristik media cetak. Karakter bisa disebut dengan ciri-ciri atau ciri khasnya ya. Yang pertama, cirinya yaitu penyampaian suatu pesan yang dicetak di atas kertas. Jadi, media cetak sebagai bahan pembelajaran itu adalah suatu bacaan atau bahan pelajaran yang dicetak atau diproduksi melalui mesin percetakan yang terdiri dari bacaan, tulisan, simbol, ataupun warna yang memuat tentang materi pelajaran. Ciri yang kedua yaitu ditampilkan secara diam, tidak bergerak, dan tidak bersuara. Berbeda dengan media audiovisual ataupun yang lainnya. Jadi media cetak ini hanya bisa dilihat atau dibaca saja. Yang ketiga, teks dari satu arah. Maksudnya ini komunikasi satu arah itu maksudnya si pembaca itu tidak bisa memberikan umpan balik secara langsung atau tidak bisa bertanya secara langsung. Yang keempat, bersifat fleksibel. Nah, dengan media cetak ini yang bisa dimuat di dalam buku ataupun apa itu bisa dibawa kemana saja, bisa dibaca kapan saja tanpa terikat waktu. Yang kelima, menampilkan komunikasi reseptif. Nah, menurut Widdowson dan Suhender, komunikasi itu dibagi menjadi dua, komunikasi reseptif dan komunikasi produktif. Nah, komunikasi reseptif ini terdiri dari membaca dan menyimak, sedangkan komunikasi produktif terdiri dari berbicara dan menulis. Gitu. Yang keenam, pengembangannya tergantung pada prinsip-prinsip pembahasan dan persepsi visual. Jadi dengan membaca, otomatis kita akan merangsang otak kita untuk memahami apa sih yang kita baca tadi, maksudnya itu apa, begitu. Jadi pemahamannya itu dari persepsi visual kita. Yang ketujuh, berorientasi atau berpusat kepada siswa. Jadi dengan membaca, si siswa tersebut bisa merangsang otak, bisa mengamati, bisa bereksplor tentang pemahaman, bisa berkreatif lah gitu. Jadi seorang guru itu hanya sebagai fasilitator atau sebagai penunjang semangat siswa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulanda Francisca. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manfaat media cetak dan teks. Yang pertama ada ekonomis. Media komunikasi cetak banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dan harga dari media cetak sendiri terbilang cukup murah bagi semua kalangan, baik kalangan atas maupun kalangan bawah.
Sehingga manfaat yang pertama adalah ekonomis. Yang kedua, mudah untuk dipahami. Biasanya media komunikasi cetak menggunakan bahasa yang simpel dan sederhana, sehingga dibaca masyarakat tentunya juga sangat mudah untuk dipahami. Yang ketiga, mudah didapatkan di daerah manapun. Surat kabar yang dihasilkan dari media komunikasi cetak mudah didapat dimanapun, termasuk di daerah-daerah pelosok. Yang keempat, tidak bergantung pada koneksi jaringan. Tidak seperti media komunikasi digital, media komunikasi cetak tidak bergantung pada koneksi jaringan, sehingga hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang di daerahnya tidak memiliki koneksi jaringan. Yang kelima, praktis. Surat kabar dan media komunikasi cetak lainnya terbilang sebagai media komunikasi yang praktis karena mudah dibawa kemana saja dan bisa dibaca kapanpun. Yang keenam, aktual dan faktual. Berita yang terdapat dalam media cetak biasanya adalah berita yang nyata dan yang memang terjadi di kalangan masyarakat. Yang ketujuh adalah dapat dikoleksi. Contohnya itu seperti surat kabar yang mudah dibawa dimanapun, dapat disimpan dan bisa dibaca lain waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Dewi Ma'rifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis atau klasifikasi dari media cetak. Media cetak dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni ada surat kabar atau koran, majalah, tabloid, buletin, dan lainnya. Nah, untuk keempat ini artinya sama, maknanya sama, yakni kumpulan berita, artikel, cerita, atau iklan. Namun yang membedakan adalah dalam surat kabar dicetak dalam bentuk lembaran kertas ukuran plano, kemudian majalah dicetak dalam lembaran kertas ukuran folio atau kuarto dan dijilid dalam bentuk buku. Untuk tabloid dicetak dalam lembaran kertas ukuran broadsheet lebih kecil dari plano dan dilipat seperti surat kabar. Sedangkan untuk buletin dicetak dalam bentuk lembaran kertas ukuran broadsheet lebih kecil dari plano dan dilipat seperti surat kabar, tapi tidak terbit secara teratur. Kemudian selanjutnya adalah buku. Surat langsung. Surat langsung ini adalah pamflet kecil yang berfungsi sebagai alat dalam pemasaran dan iklan langsung. Selanjutnya ada handbill atau flyer atau biasa disebut sebaran atau edaran. Sebaran atau edaran merupakan sebuah bentuk komunikasi yang dicetak pada kertas berukuran kecil. Kemudian selanjutnya billboard. Billboard merupakan iklan yang sangat besar yang diletakkan di lokasi strategis, biasanya di pinggir jalan. Nah, itu berwarna yang tajam dan tebal, kata-kata yang menarik perhatian dan tentunya juga besar. Kemudian yang terakhir adalah press release. Press release ini adalah nota press yang dicetak dalam bentuk cetak atau fax atau surat atau CD. Tambahan untuk surat kabar dan majalah dari segi diterbitkannya. Surat kabar diterbitkan ada yang harian dan juga ada mingguan. Jika majalah ada yang mingguan, ada yang tengah bulanan. Tengah bulanan ini maksudnya adalah terbit sebulan 2 kali. Kemudian ada majalah bulanan, terbit sekali dalam 1 bulan. Kemudian ada majalah 2 bulanan, terbit sekali dalam 2 bulan. Dan yang terakhir adalah majalah tribulanan yang terbit 1 kali dalam 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri Juan Afiansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan media cetak. Kelebihan media cetak secara umum dibanding dengan media elektronik terutama dari daya tahan informasinya. Sebagai ciri media massa, media cetak memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh media lain. Hasil cetakan tersebut permanen dan bisa disimpan, sehingga pembaca bisa mengulainya sampai mengerti isi pesan yang disampaikannya tanpa biaya sedikitpun. Surat kabar harian memiliki kelebihan lebih khusus lagi bila dibandingkan dengan media cetak lain, sesuai periodisasi terbitnya informasi harian diterima pembaca setiap hari, sehingga tidak boleh harus secara berkesinambungan. Dengan halaman yang cukup banyak, apalagi ini banyak surat kabar yang terbit dengan 32 halaman atau lebih.
Informasi tentang suatu peristiwa dapat diberitakan secara mendalam dari berbagai sisi, sedangkan radio dan televisi butuh jam tayang guna melakukan hal itu. Tabloid dan majalah periodisasi sebenarnya lebih lama dibandingkan dengan surat kabar. Bisa menambah informasi yang lebih lengkap lagi, juga dengan gaya penguatan betul yang lebih memikat sehingga tetap disukai pembaca. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Santoso akan menjelaskan sedikit tentang kelemahan atau kekurangan dari media cetak. Yang pertama, lambat dan tidak langsung. Jadi berita ataupun sesuatu yang disampaikan di media cetak tentu tidak sama dengan yang disampaikan dalam media elektronik. Jadi lambat dalam berita yang disampaikan di media cetak tentu tidak bisa secara langsung, tentu ada pengeditan ataupun pembuatan majalah, pembuatan berita yang harus menunggu proses. Sedangkan untuk secara elektronik itu menurut saya lebih cepat. Jadi di sini dikatakan lambat dengan perbandingan tersebut. Dan dalam media cetak ada beberapa seperti tabloid ataupun majalah yang itu disampaikan tidak setiap hari. Yang disampaikan bisa mingguan ataupun bisa bulanan. Terus kemudian terlihat jauh. Dikatakan jauh karena di sini pembaca tidak bisa atau tidak ada yang menyampaikan. Jadi ketika kita membaca berita yang ada di dalam media cetak, tentu yang menjelaskan adalah diri kita sendiri. Jadi tidak ada orang yang menjelaskan. Dan di sini ada yang menjadi salah paham ketika di media elektronik, tentu bisa dari reporter ataupun saksi seperti polisi ataupun yang lainnya yang menjadi saksi yang mengeluarkan pendapat tentang berita tersebut, kan itu terlihat lebih real dan tidak mungkin salah paham. Tapi ketika di media cetak, diri kita sendiri yang membaca dan sebisa mungkin kita paham dengan berita tersebut. Terus dengan mengimbangi adanya kekurangan tersebut, media cetak juga melampirkan sebuah foto ataupun dokumentasi untuk menguatkan berita yang ada di dalam media cetak tersebut. Kemudian tidak fleksibel, tentu tidak bisa disambi ataupun diselang dengan kita ketika memasak ataupun mengurus anak ataupun sambil bekerja, tidak bisa. Tapi kalau media elektronik tentu lebih fleksibel, dengan melalui radio ataupun yang lainnya dalam berkendara ataupun yang lainnya, aktivitas lainnya tentu bisa